Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulki wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas karunia, rahmat dan inayahnya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat bergabung, berkumpul, dan bersilaturahmi di link majelis pengajian rutin kita setiap ba'da subuh dalam keadaan sehat walafiat. Berkumpulnya kita di sini bertujuan untuk thalabul ilmi dalam rangka meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, zuriat, kepada kita semua dan kepada seluruh pengikutnya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih karena selalu hadir dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai awal acara, marilah kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-186 dan 187 yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul maulanal adim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu lailatal mi'raj 'alan nar fara'aitu aksaru ahliha fuqara'u. Puji syukur
marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan limpahan rahmat-Nya, kebaikan-kebaikan dari Allah, yang dengan kebaikan itu kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi, khususon wa ila arwahi jami masyaihina, khususon Kiai Haji Zainal Abidin. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-186. Ibaratuhum ima li faidoni wajdi aw li qasdi hidayati muridin. Fal awalu halu salikin wasani halu arbabil makinnati wal muhaqqiqin. Itu judul hikmah yang ke-186, yang artinya ibaratuhum, perkataan-perkataan mereka itu ada kalanya li paidoni wajdin, karena limpahan perasaan mereka, aulikos di hidayati muridin, atau karena tujuan memberi petunjuk kepada murid. Nah, jadi di sini hikmah ini akan menjelaskan tentang perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang keluar dari salikin dan yang keluar dari ahli tamkin atau ahli bako. Nah, cuman untuk lebih jelas, kita kembali dulu ke awal. Kita telah mengetahui bahwa kaum muslimin itu ada terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok awamul muslimin. Awamul muslimin artinya kebanyakan orang muslim. Orang muslim ini banyak-banyaknya seperti ini, maksudnya begitu. Kelompok ini adalah orang-orang muslim yang di dalam keislamannya, di dalam hatinya tidak ada keinginan ingin mengenal Allah. Tidak ada perlu tahu siapa Allah. Dia hanya yang di dalam pikirannya ibadah, dan di ibadah itu dia akan masuk ke surga, atau dia ibadah itu dengan ibadah masuk ke surga. Dia tidak ada keinginan ingin tahu siapa yang mempunyai surga. Dia ibadah hanya menjalankan perintah saja. Dia tidak ada pikiran bagaimana ibadahnya ini supaya khusyuk, supaya baik, supaya diterima. Yang penting saya kalau sholat saja. Yang penting kalau wirid aja. Nggak ada pikiran mau silakan, mau diterima mau nggak, biar aja lah. Yang penting saya udah sholat, begitu. Nah, dengan ibadahnya itu tidak ada
keinginan di dalam hati ingin mencari ilmu agar ibadahnya itu benar menurut agama. Nah, ini disebut awamul muslimin. Kebanyakan orang-orang muslim di kelompok ini. Nah, di kelompok awamul muslimin ini pun terbagi dua. Masih di kelompok awamul muslimin ini terbagi dua. Ada awamul muslimin yang sangat awam sekali, yang sangat awam sekali. Ada awamul muslimin yang sudah mendekati salikin. Nah, awamul muslimin yang sangat awam sekali yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang mencari dunia, dia tidak menoleh, dia tidak memperhatikan tentang ibadah sekeburunya. Kadang-kadang sholat dipanggang, disate, sholat duhur samakan dengan disatuin sama asar. Kadang-kadang nggak sholat. Nah, ini lebih parah ini. Nggak ada waktu untuk wirid-wirid, nggak kenal. Ngaji nggak kenal. Yang penting saya sholat aja. Begitu. Nah, posisi inilah yang selalu ada banyak penyakit-penyakit. Orang yang dihinggapi penyakit dengki, penyakit dendam, penyakit ria, sombong, dan penyakit-penyakit yang lain-lainnya di sini, di tempat ini, yaitu di tempat orang yang awamul muslimin. Nah, sehingga Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Ittola'tu lailatal mi'raj alan nar." Kata Rasulullah, aku diperlihatkan di malaman Mi'raj, di saat kami diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku diperlihatkan oleh Allah ke neraka. Fara'aitu aksaru ahliha fuqara'u. Kata Rasulullah, aku melihat di dalam neraka ternyata banyaknya ahli neraka adalah fuqara, orang-orang yang fakir. Para sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mereka fakir karena tidak mempunyai harta, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah Muhammad SAW, "La, bukan. Nah, bal minal ilmi, tetapi mereka adalah orang yang fakir dengan ilmu agama." Kata Rasulullah, orang yang banyak di ahli neraka itu bukan orang yang fakir karena harta, tetapi dia fakir dengan ilmu. Fakir dengan ilmu. Jadi dia adalah orang-orang awamul muslimin yang tidak mementingkan ibadah dan tidak mementingkan ilmu. Sehingga ibadahnya pun tidak sesuai dengan ilmu dan dia tidak sadar bahwa ibadahnya itu tidak sesuai dengan ilmu. Yang disebut dengan jahlun murakab. Sudah dibahas waktu dulu. Sudah tidak tahu, dia pun tidak sadar bahwa dia tidak tahu, seperti itu. Nah, itu yang pertama adalah awamul muslimin. Sehingga kita mesantrenin anak, sehingga kita anak suruh ngaji, anak suruh belajar agama apa? Agar anak ini tidak termasuk di kelompok ini, tidak termasuk di kelompok awamul muslimin. Karena jika seseorang ada di kelompok awamul muslimin, walaupun harta bendanya banyak, walaupun dia jabatannya tinggi, nanti akan terasa setelah orang tua sudah tua. Kalau anak tidak dipentingkan urusan agamanya, misalkan ada anak dua, yang satu hidupnya biasa-biasa saja, bahkan pas-pasan hidupnya, tapi dia itu ngerti dengan agama. Dulu sempat kita simpan di pesantren atau disuruh ngaji agama. Yang satu dia hidupnya kaya raya, tetapi dia tidak sempat
disimpan di pendidikan agama, atau tidak sempat dia diketemukan dengan orang-orang yang mengajar agama. Itu akan dibuktikan setelah orang tua. Nah, banyak buktinya. Bagaimana? Ternyata yang kita harapkan, anak yang sukses, yang banyak uang itu kasih sayang terhadap orang tua. Ternyata yang sayangnya itu adalah anak yang hidupnya sederhana, anak yang hidupnya pas-pasan, tetapi kasih sayangnya luar biasa terhadap orang tua. Karena apa? Itulah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kebaikan orang tua yang telah menyimpannya, atau orang tua yang telah memperhatikan pendidikan agama anaknya. Nah, kalau yang kaya ini dia malah apa namanya? Sampai meninggal pun yang kaya ini sampai tidak sempat untuk menghadiri waktu sakaratul maut orang tuanya. Karena apa? Karena kesibukan dengan dunia. Nah, itu awamul muslimin. Sehingga begitu sudah meninggal orang tuanya, baru dia menangis, meraung-raung menangis, gogolenteran. Jadi kalau kata orang Sunda, nangisnya itu sudah tidak berarti. Setelah tidak ada orang tua baru menangis. Tetapi kalau orang yang hidupnya sederhana ini, karena dia ada pendidikan agama, di saat dia orang tua masih ada, dia sayangi orang tuanya. Nah, itulah. Jadi beragam-ragam keadaan di anak pun beda-beda. Itu bisa dibuktikan dan itu mujarab, artinya sudah teruji coba seperti itu. Oleh karena itu, jangan coba-coba kita menyayangi anak hanya mementingkan dunianya, karena nanti tidak akan pernah akan sayang terhadap kita. Tetapi pentingkan agamanya, selalu ingatkan dengan ibadah, selalu ingatkan dengan sholat, selalu diarahkan agar anak ini jangan hanya mementingkan agama, agar ia mau ikut taklim, mau ikut ini. Karena apa? Nanti akan kebaikannya itu akan kembali kepada kita semua sebagai orang tua. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masih di tingkatan awamul muslimin. Yang kedua adalah awamul muslimin tetapi dia sudah mau menuntut ilmu. Orang awam tetapi dia sudah mau menuntut ilmu, ibadahnya sudah rajin. Nah, dia sudah punya daftar wirid, jam segini wirid ini, jam segini baca ini, jam segini tahajud, jam segini masuk ini. Nah, ini adalah awamul muslimin yang sedang berjalan maju mendekati salikin. Inilah, mudah-mudahan kita ada di posisi ini, minimal ada di posisi ini. Karena ada pergerakannya itu apa? Kita mau mengaji, kita mau riadoh. Nah, ini udah ada pergerakan. Nah, sudah mudah-mudahan tidak termasuk dengan fuqara yang dikatakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kelompok yang kedua adalah salikin. Yang kedua, pertama tadi awamul muslimin kan. Awamul muslimin terbagi dua. Ada yang sangat awam dan ada yang sudah agak cerah-cerah. Yang kedua adalah kelompok salikin. Salikin itu adalah orang-orang yang sudah mempunyai keinginan besar. Pak Ustadz yakin di Jalan Tanah Jamaah ini sudah ada yang disalikin. Yang cirinya itu salikin itu dia sudah punya keinginan besar, ingin mengenal Allah. Hatinya itu ingin mengenal Allah. Orang-orang yang sudah tertib, sudah teratur urusan ibadahnya. Habis subuh baca ini, duha nanti baca ini, datang duhur baca ini, setiap asar baca ini, maghrib baca ini, isya baca ini, sebelum tidur dia begini. Nah, jadwalnya itu sudah komplit. Nah, thalabul ilmi setiap hari. Nah, itu kan tiap hari baca Quran nih, sehari sekian juz.
Nanti ada insya Allah ada riadoh Al-Quran. Kalau tidak ini di Pak Ustadz kan hari Kamis nih mau maulidan nih di pesantren Pak Ustadz, mau maulidan Kamis sekarang, mau riadoh Al-Quran. Habis itu artinya ada setoran Al-Quran dari jamaah setiap hari berapa ayat, nanti kita ukur kemampuan kita khatam Al-Quran dalam berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali. Insya Allah nanti habis muludan udah rencana, dan nanti diijazahkan. Lihat ini apa namanya, tadarus Al-Quran, tapi masing-masing, bukan tadarus, masing-masing bacanya. Nah yang kedua adalah kelompok salikin. Jadi salikin ini dia punya jadwal tersendiri, dia jadwal wirid, jadwal ngaji, jam setiap habis subuh dia siap ngaji. Nah itu udah tanda-tanda salikin. Sudah ngatur waktunya untuk mencari ilmu di sela-sela kesibukannya. Dia juga dalam mencari dunia itu dia sangat semangat untuk bekal ibadahnya. Zikirnya sudah teratur, sudah banyak gitu. Ada yang bertanya, kenapa disebut dengan zikir seperti habis sholat subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, terus 33? Itulah ibu-ibu, bapak-bapak, zikir itu mengingatkan supaya ingat kita, supaya ingat bahwa misalkan di dalam sholat, habis sholat itu ada subhanallah subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah gitu kan. Itu sampai 33. Kenapa? Itu mengingatkan supaya kita ingat dengan maha sucinya Allah. Masa sih udah 33 kali diingetin, tiga kali mah nggak ada yang ingat kita gitu kan. Ya hayu ya qayyum 1000 kali, masa sih 1000 kali ya hayu ya qayyum nggak ada yang ingat kita dengan Allah yang maha berdiri sendiri dan Allah yang maha hidup gitu. Maksudnya begitu zikir itu. Masa sih kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin nggak ada yang ingat dari 1000 itu? Masa nggak ada ingat 10 mah? Ingat ke dosa kita, ingat ke kesalahan kita, disebut zikir. Ingat kita dari kita yang kita ucapkan itu mengingatkan hati sehingga hati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang salikin ini akan terus maju yang seperti dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak lihat ke sini coba Pak Ustadz. Yang dulu kan ada gunung begini kan, begini gunung nih. Nah, orang-orang salikin ini yang sedang berjalan di sini kan, dari bawah dia, dari bawah naik terus ke atas, semakin ilmunya semakin tinggi, semakin bertambah, amalnya semakin bertambah. Nah, di posisi ini berarti dia ada di mana? Ada di puncak salikin. Nah, kalau orang yang sudah ada di makom puncak salikin, namanya dia ada di makom fana. Suatu saat, walaupun hanya sedetik, walaupun hanya beberapa menit, walaupun itu hanya Allah yang tahu, suatu saat akan sampai terjadi kepada salikin keadaan seperti itu. Keadaan akan kehilangan dirinya sendiri karena merasakan hanya Allah lah yang ada. Entah itu yang memaksakan keadaan itu, entah itu karena ada kita masalah yang sangat besar sehingga kita jadi benar-benar merasakan benar Allah yang ada, kita tidak ada, atau dengan tanpa itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan semuanya hilang, yang ada hanyalah Allah yang maujud, yang ada, sehingga dia memohon tolong kepada Allah pun sudah bingung dia mau mengatakan apa. Dia hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itulah salikin. Terkadang salikin jika sudah di puncaknya,
Maka itulah yang disebut dengan hikmah yang ke 126 tadi. Ibaratuhum ima li paidoni wajdin. Perkataan-perkataan mereka ada kalanya karena limpahan perasaan mereka. Artinya, ini adalah salikin yang sedang di puncak, bukan salikin yang di bawah. Bukan salikin yang di bawah, bukan awamul muslimin, bukan orang yang sudah di makom bako. Tapi ini salikin yang sedang berjalan. Salikin itu berjalan, tetapi dia berjalan hatinya, dia sudah di puncak, di atas. Sehingga dia tidak melihat apa-apa, dia merasakan yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dirinya pun tidak merasakan ada. Nah, ibaratuhum imali pedoni wazdin. Kata-katanya itu adalah limpahan perasaannya. Artinya, perkataan orang yang sedang ada dalam posisi itu tidak bisa kita terima. Walaupun benar untuk dirinya, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka, tetapi tidak bisa diterima oleh haliah umum. Ibaratuhum imali pedoni wazdin. Ibarat-ibarat ungkapan-ungkapan, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh salikin yang di posisi tersebut, yang keluar dari salikin itu, nah, yang belum sampai ke makom bako, maksudnya belum sampai ke makom bako, yang tadi digini, salikin yang di atas ini, dia belum ke sini nih, ke sebelah sini, turun. Belum sampai ke makom bako. Di sini kan awamu muslimin. Di atas kan puncak salikin. Di bawah sini sebelah kanan adalah makom bako. Nah, yang belum sampai ke makom bako, maka keterangan-keterangan kata-katanya itu bahaya. Taba'asu min qulubihim bidafi'i paidonin wujdin. Karena gejolak kerinduannya dengan Allah, karena merasa akrabnya dengan Allah hingga tidak kuat menahan gejolak yang ada di dalam hatinya, sehingga ia keluar di dalam hatinya kata-kata yang sangat nyeleneh, aneh. Nah, itu jangan didengar oleh kita karena kita bukan makomnya. Nah, itu akan membahas itu hikmah ini. Yang mestinya dia sembunyikan di dalam hati, harusnya disembunyikan di dalam hati, tetapi luber, tidak kuat sehingga keluar kata-katanya. Saking dia cintanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibaratnya kata-kata seorang salikin di kota Basroh yang sedang majdub, yang sedang panas. Ada kebakaran di pasar, semua toko terbakar, hanya toko dia yang tidak terbakar. Lalu ditemuilah oleh orang, dan ternyata yang punyanya adalah seorang ahli ibadah, orang soleh ahli ibadah. Ternyata dia sedang ada di dalam makom pana. Pas begitu ditanya, wahai Syekh, semua toko terbakar, hanya toko engkau yang selamat tidak terbakar. Amalan apa yang kau lakukan sehingga toko engkau tidak terbakar? Jawab Syekh tersebut, menjawabnya, ini dalam keadaan puncak cintanya dia. Pas begitu dia bertanya, dia dalam keadaan puncak cintanya kepada Allah, puncak mahabbahnya kepada Allah, sehingga dengan Allah dia seperti nyeleneh gitu, seperti dengan teman. Dia katakan, mana mungkin berani Allah membakar toko aku. Nah, kan aneh itu, omongan-omongan aneh. Itu kalau dikatakan oleh awam muslimin seperti kita-kita, itu kupur, mata ngaco, kupur. Tapi karena dia dengan posisinya seperti itu, dengan makomnya yang sedang memang di puncak seperti itu, untuk dia pribadi perkataannya tidak salah. Tidak akan berani Allah membakar toko aku. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia yakin Allah Maha Penolong, Allah Maha mencintai, Allah Maha Sayang. Karena dirinya tidak pernah melakukan apa yang dilarang Allah. Dia selalu turut dengan Allah. Dan dia yakin dengan pertolongan Allah. Dan dia sedang ada di makom pana. Sehingga perasaan yang harusnya disimpan di dalam hati nggak kuat, dia utarakan. Paham nggak Ibu?
Halo? Paham. Nah, lalu janganlah kita orang awam dikit-dikit ngomongnya ngaco. Wah, ini yang ngaco wali nih. Misalkan ya. Oh, ini ya omong-omongannya aneh-aneh nih, nyeleneh nih. Ini wali nih. Jangan-jangan Bu Reni wali nih. Wali Kukun nih. Ini, jangan-jangan siapa? Pak Haji Haji wali nih. Wali Kukun, wali apa? Nah, jangan. Jadi dengan kita mengkaji ilmu itu agar kita tahu, kita paham. Ada di antaranya salikin yang sedang muncak di atas. Gitu. Sedang ada di posisi atas. Sedang dia udah blank ingatan ke makhluk. Karena dia terungkup, tertutup oleh ingatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, man lam yakun fi hadal maqam wa yatasabbahu bihim bizalika halat wa asraba alal kufr. Barang siapa yang tidak di makom itu lalu ia mengatakan kata-kata yang seperti itu, maka ia akan binasa dan ia akan mendekati kekufuran. Artinya kita nggak boleh berkata-kata yang seperti itu. Nah itu ucapan orang biasa. Tapi ucapan orang yang sedang jadi ucapan bukan orang biasa, tetapi orang yang sedang dikuasai rasa cinta yang berlimpah sampai luber keluar dari hatinya. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, ibaratuhum ima li paidoni wazdin. Kata-katanya ada kalanya dia luber dari hatinya, keluar tidak kuat. Nah, lanjut. Wa ibaratu ahli tamkin. Yang selanjutnya, ibaratu ahli tamkin muqayyadun biquyudi syar'in wa yukhatibunal akhirina ala wajhin hidayah wal irsad. Nah, yang selanjutnya kata-kata Syekh Ibnu Athaillah, auli qasdi hidayati muridin, atau perkataannya adalah memberi petunjuk kepada murid. Nah, ini adalah untuk ahli tamkin atau ahli hakikat atau makom bako. Kalau tadi sarikin. Nah, ini orang yang ketiga kelompok muslimin adalah orang yang ada di makom bako. Yang pertama orang di makom awamu muslimin terbagi dua, yang awam sekali. Yang kedua orang awam muslimin yang sudah meningkat dan mendekati, sudah keluar dia dari hadis Rasul yang dikatakan ahli neraka kebanyakan orang fukara, dan dia sudah keluar, sudah tidak termasuk kategori orang fakir itu. Nah, yang kedua adalah kelompok salikin, yang ketiga adalah kelompok makom bako atau orang ahli tamkin. Ahli tamkin ini adalah orang yang dia itu sudah sangat mulia. Karena apa? Apabila dia melihat makhluk, dia tidak lupa dengan Allah. Dan apabila dia sedang mengingat Allah, dia tidak melupakan makhluk. Nah, kalau orang dari Bengkulu pergi naik pesawat ke Jakarta, ke Monas, yang tadi dia sedang di atas Monas, sedang dia melihat keramaian kota Jakarta, sehingga ditanya apapun dia bingung jawabnya. Yang terlihat oleh dia adalah keindahan kota Jakarta. Di atas puncak Monas dia lihat Jakarta. Wah, indahnya ya. Lalu ditanya tuh sama di sampingnya, itu di rumah itu kambing udah dikasih makan belum? Gak ngejawab dia, ngaco jawabannya. Oh, itu tuh lihat tuh. No, itu wah, bagusnya itu berapa tingkat tuh lantai. Karena dia tidak ingat dengan di kampungnya, tidak ingat dengan siapa-siapa. Yang dia ingat hanyalah keindahan kota Jakarta yang dia lihat. Itu salikin yang di puncak. Setelah salikin kembali dia ke Bengkulu misalkan, agar mengerti paham nih, dia ingat lagi dengan kampungnya, tetapi dia ceritakan kisah-kisah di Jakarta. Jadi dia membicarakan dia posisi di kampung, tetapi dia tidak lupa di Jakarta. Keadaan di Jakarta dia ceritakan. Oh, itu ini. Dia mengingat Allah, dia tidak lupa bahwa keciptaannya.
oh ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah. Itulah orang yang sudah ada di Makom Bako. Dia sudah kembali dari Jakarta kembali ke Bengkulu, atau dia sudah kembali dari puncak atas Salikin, dia sudah turun menjadi seorang tamkin yang hatinya rindu, selalu rindu bersama Allah, tetapi mata dohirnya, badannya, jasadnya bersama makhluk. Dia bersama makhluk tetapi tidak melupakan Allah. Dia sedang bersama Allah, tidak melupakan makhluk. Itulah orang yang tamkin. Nah, orang yang tamkin ini, apa yang disampaikannya? Ibaratuhum imalikostil hidayah. Perkataan orang tamkin ini ada yang disebut dengan hidayah. Orang-orang yang sudah mantap itu kata-katanya teratur dengan aturan syariat agama, sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan qaul ulama. Kata-katanya ibaratuhum hidayah. Kata-katanya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru ini boleh apa yang dikatakan oleh seorang tamkin, seorang yang sudah di makom bako, kita ikutin. Apa yang dia petuah-petuahnya kita ikutin, karena dia adalah orang yang benar-benar sudah mengenal Allah, dan dia pun tidak melupakan makhluk, dan dia dalam keadaan sadar gitu. Nah, seperti dia mengatakan, ilahi anta uddati bisiddati wa mu'nisi wahdati. Seperti dia bermunajat, ya Allah, Engkau adalah bekal dalam kehidupan, dalam menghadapi kesulitan. Engkau adalah penghiburku pada waktu aku sendiri. Nah, itu perkataan-perkataan orang yang ada di makom bako. Itu bisa kita turuti. Bisa kita gunakan doa oleh kita. Bisa kita pakai munajat oleh kita. Itu maksudnya. Nah, jadi beda. Jadi 3 kelompok ini adalah yang membedakannya adalah di makom-makom tersebut. Yang selanjutnya jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang ke-187, al-ibaratu kutun li'ailatil mustami'in. Penjelasan mereka itu adalah makanan bagi para pendengarnya. Walaisa lakal ilama antalahu akilun, dan yang kau peroleh adalah yang kau makan. Ini hikmah yang ke-187. Subihatil ibaratu ayal mau'idatu al-muwajjahah ila mustami'ina bil quti alladhi tamanu bihil ajsad. Nah, di hikmah yang ke-187 ini akan menceritakan tentang makanan. Diumpamakan nasihat-nasihat yang diarahkan kepada pendengar itu seperti makanan. Sama halnya seperti makanan. Artinya, jasad pun butuh makan. Makanan pun butuh yang bergizi. Jika jasad kita ini dikasih makanan yang tidak bergizi, maka timbulnya jasadnya kurang bergizi. Jika makan makanan yang ia makan racun, jasad pun akan keracunan. Begitu. Begitupun ruhani kita. Begitupun hati kita. Nasihat-nasihat agama itu merupakan jenis-jenis makanan. Wahya min jinsil kuti ila annaha min nawi alladhi tamnu bil qulub. Hati kita pun butuh makan, ruh kita pun butuh makan. Makanan ruh itu adalah sesuatu yang ada di dalam yang kita dengar. Petuah-petuah yang kita dengar dari ulama, petuah-petuah yang kita dengar, kajian-kajian yang kita dengar, itu adalah makanan-makanan ruh kita. Makanan-makanan yang dimakan oleh ruh kita. Nasihat-nasihat agama yang baik. Jadi kalau mendengar nasihat agama yang baik, itu ruh kita, ruhani kita sedang makan. Oleh karena itu ada orang-orang yang mementingkan makanan tubuh aja dipenting-penting, gizinya, proteinnya dan segala macamnya. Tetapi dia tidak mementingkan makanan ruhnya. Itu manusia yang condong kepada sifat kehewanan. Ada manusia yang
hanya mementingkan makanan ruh saja sehingga tubuhnya tidak dipentingkan. Puasa terus tubuhnya, tetapi ngaji terus, zikir terus, itu condong ke sifat malaikat. Ada orang yang dia sempurna, jasadnya dipelihara dengan baik karena jasadnya adalah amanah dari Allah, dikasih makanan yang baik, makanan yang sempurna, yang bergizi agar sehat jasadnya, dan ruhaninya pun diberi makanan, terus mendapatkan mau'idoh hasanah, mendapatkan ilmu-ilmu tentang keagamaan. Itulah orang yang sempurna. Dia jasadnya diberi makan dan hatinya pun diberi makanan. Makanan hati adalah seperti tausiah keagamaan, ilmu-ilmu agama, zikir-zikir, dan wirid-wirid. Makanan yang didohir suka ada disebut dengan racun. Seperti makan cabai kebanyakan akan mencret, begitu kan? Akan bikin mules mencret. Begitupun hati kita, kebanyakan mendengarkan gibah orang lain, hati kita akan sakit. Tapi bukan mencret sakitnya. Pokoknya seperti itulah. Apa yang terjadi pada dohir ini, pada jasad ini, sama halnya dalam hati kita pun. Gitu. Di dohir ini ada penyakit stroke, hati kita pun ada stroke. Masih mending stroke dohir, bisa pakai roda, bisa pakai tongkat. Tetapi kalau stroke hati dia sudah tidak bisa apa-apa. Stroke dohir, dia hanya tidak bisa berjalan. Yang tidak berjalannya itu adalah kaki. Tetapi kalau stroke hati, dia yang tidak bisa berjalannya adalah hatinya tidak bisa berjalan. Tidak bisa dia mengingat Allah. Tidak bisa dia apa-apa. Orang yang stroke dohirnya masih mending dibanding orang yang stroke hatinya. Karena orang yang stroke hatinya, walaupun masjid dekat, kakinya tidak sakit, dia tidak akan bisa berangkat ke masjid. Tidak akan bisa dia berangkat berjamaah ke masjid. Walaupun dekat rumahnya ada pengajian dekat, dia tidak bisa kakinya dilangkahkan ke masjid karena stroke hatinya. Tetapi kalau orang yang stroke badannya, walaupun dia sakit, banyak orang yang memaksakan didorong ke masjid berjamaah. Itulah yang membedakan antara stroke dohir dan stroke batin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pituah-pituah ulama-ulama kita dan mendapatkan pituah dari mereka, nasihat-nasihat dari beliau para ulama, dijadikan sebuah pupuk kebaikan untuk kita semua dan menjadikan sebuah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.